Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan dakwah. Pergerakan dakwah atau tauji. Pergerakan dakwah atau tauji merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Adapun pengertian pergerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Agar fungsi dari pergerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi: yang pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Yang kedua, usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima baik tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk dan ditetapkan. Yang keempat, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Ada beberapa poin dari proses pergerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah. Yang pertama itu pemberian motivasi, yang kedua melakukan bimbingan, yang ketiga menjalin hubungan, dan yang keempat penyelenggaraan komunikasi. Baik, kita akan membahas 4 materi ini. Pemberian motivasi berasal dari bahasa Latin yakni mover, yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi sendiri ialah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah penghargaan. Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia juga sulit dirasakan karena disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, motivasi dikatakan penting karena berkaitan dengan peran pemimpin dengan bawahannya. Yang kedua, motivasi sebagai sesuatu yang sulit karena motivasi itu sendiri tidak bisa diamati dan diukur secara pasti. Ada beberapa faktor menyebabkan terjadinya motivasi. Yang pertama, adanya proses interaksi kerjasama antara pemimpin dan bawahan dengan kolega atau atasan dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain yang diperhatikan, diarahkan, dan dibina. Tetapi ada juga yang dipaksakan agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi secara komprehensif. Kemudian yang kedua itu melakukan bimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang digariskan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk membimbing para elemen dakwah yang terkait guna mencapai sasaran dengan tujuan yang telah direncanakan. Pekerjaan ini dominan dikerjakan oleh pemimpin dakwah. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam menjalankan tugas-tugasnya, antara lain: yang pertama, memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggota. Yang kedua, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dan sifat membantu, seperti memberikan saran mengenai strategi dakwah. Yang ketiga, memberikan sebuah dorongan dapat berbentuk dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tugasnya. Yang keempat itu memberikan bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam memperbaiki efektivitas unit organisasi. Yang ketiga itu menjalin hubungan. Tim adalah sebagian dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Untuk itu, diperlukan jalinan hubungan yang harmonis setara semua elemen yang terkait dalam aktivitas dakwah. Tidak semua sekumpulan orang tidak dapat dikatakan tim untuk itu. Sekumpulan orang harus memiliki karakter, yaitu
Yang pertama, adanya kesepakatan dengan misi tim. Yang kedua, semua anggota harus menaati peraturan tim yang berlaku. Yang ketiga, adanya pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Dan yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi. Dalam proses kelancaran dakwah komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolik, merupakan hal yang sangat penting. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh oleh informasi melalui komunikasi. Adapun manfaat dari penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana yang efektif dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama itu komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, komunikasi dapat menempatkan orang-orang untuk terlibat dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antar atasan dan bawahan. Yang keempat, menolong orang-orang untuk mengerti perubahan.